Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang inilah karmamu dalam 6 bulan sisa akhir tahun 2024 ya. Sisa tahun ya 2024. Hati-hati ya, ini saya merasakan semua zodiak untuk 6 bulan ini perlu berhati-hati terhadap apa. Nanti kita cek di dalam pembacaannya ya. Hati-hati tentang kesehatan, hubungan karir dan keuangan ya. Seperti itu. Kita cek dulu dari kartu karma apa yang harus dihati-hatikan ini ya. Oke, kita mulai mencari tahu per bulan ya. Tuh Juli Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, di bottom of the decknya ada Page of Pentacles. Lalu kita cari lagi di kartu kedua, kartu tarot kedua ya. Saya suka memakai kartu tarot itu karena tajam ya, pembacaannya tuh tajam banget, makanya saya double aja. Oke, ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bottom of the decknya ada Queen of Swords. Lalu kita minta dari kartu Romance Angels. Romance Angels, tolong bantu saya. Wedding. Stay optimistic about your love life. Pay attention to the red flag. Ada give your relationship a change. Wow. Codependency. Power. Romantic feeling. Love yourself first di bottom of the decknya ya. Oke, kita minta pesan semesta yang berhubungan dengan hal-hal yang kau alami di per bulan tersebut. Kali aja ini bermanfaat untuk kamu. Oke, mari kita buka satu persatu, gengs. Ya. Yang pertama di bulan Juli saya lihat ada Nine of Cups, ada The Star ya, dan wedding. Wih, siapa nih yang mau menikah? Oke. Kita lihat di sini pilihan yang sehat, ada self love, self care, membangkitkan diri, merawat diri ya. Dan di situ ada the extraordinary power of prayer, the highs and lowest aspect of control, the situation, and kemudian di sini ada purification to resurrect, the secret of resulting from the power of. Oke, apa aja nih pesannya untuk kalian di bulan Juli yang berhubungan dengan kartu karma dan kartu bantuan. Oke, di sini saya lihat beberapa dari kalian ada rasa puas, rasa menikmati, rasa bersyukur, rasa kenyamanan, dan rasa sedang menunggu menunggu dan menikmati hasil. Beberapa dari kalian ini sudah mencapai harapan, ada di start ya, ada beberapa dari kalian juga sedang menuju ke pernikahan, keseriusan dalam hubungan, atau bertemu jodoh, gengs. Ayo kita ulas satu persatu. Dari segi kesehatan, saya lihat kamu sangat sehat walafiat, lagi senang-senang wae, bergembira, lagi kasmaran ya, jadi sehat, bergairah. Kemudian kalau dalam hubungan saya lihat di sini kalian lagi lempem-lempem aja ya. Jadi kalau kalian yang masih mencari cinta, kalian akan bertemu jodoh, seseorang yang berwibawa, dewasa, walaupun dia seumuran tapi dia tuh cukup dewasa, walaupun dia lebih muda tapi dia dewasa
dia berwibawa, dia tahu menjaga harga diri, menjaga nama baik, ya, dan dia bisa dihargai, sikapnya membuat kamu sangat menghormati dan menghargainya, ya, karena dia juga mengayomi kamu, memprioritaskan kamu, dia menghargai, ya, seperti itu. Kalau kalian yang sudah pacaran, saya lihat ada tanda-tanda titik terang, ya. Mungkin beberapa dari kalian lagi stagnan aja, tapi endingnya bakal naik ke pelaminan, ya, asik. Seperti itu. Kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat ada perubahan, ya, perubahan. Mungkin kamu di sini sudah self love, kamu sudah self care, kamu sudah bisa membahagiakan diri, lebih merawat diri lagi. Jadi dia tuh kayak terkagum-kagum sama kamu. Kamu sudah merubah sifat kamu, gitu ya, memperbaiki, membenahi, introspeksi, sadar diri, evaluasi diri, fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan masa depan. Di sini nilai kamu di mata dia tuh makin tinggi, membuat dia terkagum-kagum padamu, dan akhirnya rumah tangga kalian pun aman, damai, dan sentosa. Ya, pokoknya apapun masalah kalian ini akan kembali membaik, ya, akan menjadi hubungan yang harmonis, bergairah, membahagiakan, karena ini dibantu oleh pencapaian kalian kali ya. Mari kita cek di karir dan keuangan. Saya lihat secara karir kalian sudah mendapatkan, ya, akan mendapatkan atau sudah, beberapa dari kalian sudah menduduki posisi yang aman dalam karir kalian, itu sudah mendapatkan chemistry-nya, sudah mendapatkan jati dirinya, atau entar lagi kalian akan mendapatkan itu. Dan dalam karir kalian sudah tinggal menikmati hasil karena sudah mencapai harapan, atau beberapa dari kalian akan mencapai itu di bulan Juli ini atau akhir Juli, ya. Dan dalam kerjasama pun fine-fine aja, ya, hubungan kerjasama, hubungan kemitraan, hubungan bisnis, pokoknya yang namanya hubungan kerjasama itu saling mendukung, ya. Ini sudah saatnya kali ya kamu harus mencapai sukses, keberhasilan, kemajuan, perubahan, ya, mencapai harapan. Jadi ya gitu, segalanya mendukung, saling support, saling bekerja sama, komitmen, ya. Ada komitmen yang kuat, ada ACC gitu. Jadi ya kamu puas banget mencapai titik ini, gitu ya. Hubungan kerja yang baik, ya, juga itu berpengaruh pada psikologismu dalam hubungan percintaan juga, gitu ya. Seperti itu. Jadi dari karir aja kamu sudah mencapai nih, ya. Ada hasil-hasil, ada cuan-cuan, ada rezeki yang mengalir deras, dan ada kayak rasa bangga karena ternyata kamu terbukti bahwa kamu sudah membuktikan diri, sudah mampu membuktikan diri bahwa ternyata kamu berhasil, gitu loh. Yang kemarin mungkin dia ragu dengan keberhasilan kamu, tapi ternyata kamu berhasil loh, gitu. Jadi dia kagum dengan usahanya kamu, kerja keras kamu, perjuangan kamu yang pantang menyerah itu, keoptimisan kamu, ya, gitu, seperti itu. Dan akhirnya ini berpengaruh pada hubungan juga, gitu ya, hubungan cinta kalian. Dan dalam hal keuangan, ya, keuangan itu saya lihat ada rezeki yang luar biasa, gitu ya. Ini doa-doa kamu terkabul, ya. Sini kekuatan doa, the power of prayer, ya. Sesuatu yang luar biasa yang kau capai dari doa-doa kamu, gitu. Seperti itu, ya. Dan energi kamu di sini mulai balance, mulai seimbang, kamu mulai fleksibel, gitu. Dari keuangan itu selalu, ya, stabil-stabil aja. Kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kehormatan. Ini pesan semesta. Kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kehormatan, kebohongan yang menjadi kebiasaan membawa kesengsaraan. Jadi di sini kamu kayaknya sudah berprinsip bahwa udahlah, mau jujur atau enggak itu urusan dia, gitu. Toh dia juga yang mendapat karmanya, gitu. Ya, tapi di sini kamu bertemu dengan orang-orang yang jujur. Kamu berada di orang-orang yang jujur dan patut untuk kau hargai. Dan kamu juga mungkin dari sikap kamu yang prinsip kamu yang selalu jujur, gitu ya, memegang teguh tentang kejujuran, akhirnya kamu dihormati banget di sini, gitu ya. Dan kalaupun ada
orang yang membohongi atau manipulatif ya, bermuka dua. Di sini ya udah, kamu tidak lagi mengubris itu karena itu tanggung jawab mereka gitu. Jadi kamu lagi fokus pada hal-hal yang positif aja gitu. Tidak lagi respect sama hal-hal negatif. Kan di sini juga pilihan yang sehat ya. Kamu sudah self love, self care, kebangkitan diri ya, membangkitkan diri, merawat diri. Jadi kamu menjaga mental kamu, menjaga pikiran kamu agar tidak terdistraksi, tidak tercemarkan gitu. Seimbang, fleksibel, bagus banget energi kamu ya. Kita mencari sampai harus dapat tuh yang apa sih yang harus dihati-hatikan dalam 6 bulan ini. Jadi di Juli itu memesankan bahwa kamu harus hati-hati sama pembohong, pemuka dua, pengkhianat ya, dan tetaplah menjaga kejujuranmu ya. Tetaplah berada di kejujuranmu ya, prinsip kamu. Jangan mengikuti terpengaruh dengan orang lain gitu. Kemudian di bulan Agustus ya, di Agustus ini ya, saya kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu, mendistraksi kamu ya, menarik kamu kembali ke hal-hal yang membuat kamu kecewa lagi itu ya. Ini saya lihat kamu sudah menjaga, membatasi, membuat boundaries, perlindungan, protektif tinggi, dan di sini ya kamu lebih meluangkan waktu untuk sendiri, untuk evaluasi diri, perenungan ya, untuk healing dulu. Kamu butuh disembuhkan, penyembuhan gitu. Di sini kamu lebih tertarik pada fokus pada spiritualitas ya, karena ini membangkitkan gairah hidup kamu dan membuat kamu bersemangat serta optimis gitu. Oke, kita cari dalam hal kesehatan. Saya lihat kamu sangat menjaga ya kesehatan kamu. Hanya perasaan aja gitu yang membuat kamu terkadang suka down gitu. Tapi secara fisik sih kamu kuat, kamu sehat. Kalaupun ada penyakit, kamu sudah mulai kayak kemarin mungkin kalau ada kepesimisan yang membuat kamu udahlah, mungkin ini sudah takdir saya mendapatkan penyakit seperti ini. Tapi kamu lebih sekarang tuh kamu lebih sadar bahwa kalau sakit ya harus berobat gitu. Beberapa dari kalian ini mungkin terkoneksi dengan energi magic orang-orang yang sirik atau orang-orang yang pingin kalian tuh tidak maju-maju atau ya gitu loh ya. Dan di sini kalian sudah intuisi kalian ya, mungkin doa kalian terjawab juga, jadi kalian diarahkan melalui intuisi kalian tuh kalian mendapatkan kayak pesan atau arahan untuk segera memulihkan diri, segera melindungi diri juga ya. Jadi kalian akan mencari cara untuk menyembuhkan diri dan memproteksi, melindungi diri gitu ya. Mungkin keterkaitan magic lah gitu. Jadi entah ini orang yang sirik atau orang yang menguasai kamu, orang ini pasangan kamu yang ingin memanfaatkan kamu ya, kamu terhubung dengan orang toksik, manipulatif. Nah, ini membuat kamu kecewa yang sangat dalam karena kepercayaan kamu ternyata disia-siakan. Dan di sini kamu sudah sadar dan ingin mengundurkan diri ya, menarik diri dari orang-orang toksik ya, siapapun dia. Walaupun kamu memang agak sedikit kecewa dengan sikap orang tersebut ya, kalaupun kamu mencintai dia sangat, tapi kalau udah toksik ya saya lihat kamu sudah sadar bahwa yang toksik akan tetap toksik gitu. Jadi kamu akan menghindari pelan-pelan, alun-alun gitu. Jadi kalaupun kalian ada terkoneksi dengan energi magic sampai kalian merasa tubuh kalian ada sakit atau pengaruh kepada kemageran ya, mental atau ya jiwa kalian jadi nggak tenang, gelisah atau mengalami kebuntuan, nah itu tanda-tanda magic yang sedang menyerang kalian di bulan Agustus ini. Tapi kalian tuh diberikan petunjuk kepada semesta melalui doa-doa yang dijawab ya, sehingga kamu terarahkan untuk memulihkan diri. Jadi akan segar-segar wae nantinya, akan pulih dan akan semakin sehat. Tapi kamu di sini lebih mengarahkan diri pada spiritual ya. Jadi ya kamu kuat di sini, kamu punya power ya. Oke. Dalam hubungan saya lihat
beberapa dari kalian ini sudah capek ya, capek menjalin hubungan yang toksik, menjalin hubungan yang kamu aja yang berjuang. Beberapa dari kalian memilih untuk meninggalkan dan akhirnya self love, self care, ya. Bagus. Dan kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu yang sevibrasi di bulan Agustus ini. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu mata hati kamu terbuka gitu ya. Sehingga kamu bisa menilai, oh ternyata yang dulu, atau ternyata dia yang toksik itu ternyata selama ini sudah memanfaatkan saya gitu. Dengan bertemunya kamu dengan orang baru ini membuka mata hati kamu, membuka kesadaran kamu, dan akhirnya kamu bisa menghindar total gitu. Kamu kecewa sih, tapi setidaknya dengan bertemu dengan orang baru ini membuat kamu sadar bahwa selama ini kamu sudah dimanfaatkan gitu, sudah dimanipulasi gitu ya, sudah dibohongi. Apapun yang menjadi rahasia seseorang terhadap kamu itu akan terungkap dan kamu bisa menghindari gitu. Jadi hubungan toksik sudah kau hindari ya, dan kamu dibuka ya, kebukalah aura kamu, aura positif kamu mulai terbuka, dan kamu disambut oleh orang-orang yang positif. Dan seseorang yang datang pada kamu ini yang akan menjadi pasangan kamu ya, saya lihat orang ini akan membawa kamu pada kesadaran, menjalin hubungan dengan lebih realistis gitu ya, lebih tidak terbawa pada hayalan-hayalan dan harapan-harapan yang tak pasti. Ini tuh dia tuh membawa kamu keluar dari hubungan yang cuma bahagia dalam angan-angan. Dia membawa kamu pada bahagia yang realistis, yang nyata gitu. Jadi kamu menjalin hubungan dalam keadaan yang sadar, tidak lagi terkontaminasi atau terkuasai dengan energi magic seseorang yang manipulatif tadi gitu. Hubungan kamu dengan pasangan ya, kamu sudah berpasangan yang hubungannya baik-baik aja. Saya lihat kamu di sini sudah mempertimbangkan sikap-sikap dia ya, dan kamu tidak lagi mau berdrama, kamu tidak lagi mau terlalu berlebihan berharap, dan kamu lebih realistis, dan kamu lebih memperbaiki diri ya. Kamu lebih meningkatkan value diri kamu agar kamu dihargai, dihormati, dan dicari, dibutuhkan, bukan kamu yang mengejar lagi gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya saya lihat apa yang kau doakan itu yang akan terjawab, yang kau sudah minta ya akan terjawab. Jikalau kamu meminta bahwa hubungan ini kayaknya gimana ya gitu ya Tuhan, apakah dia jodoh saya? Jika iya, satukan dengan caramu, jika tidak, pisahkan dengan caramu, cara-cara yang lebih baik gitu ya. Dan di sini kamu akan menemukan jawaban ya, entah kalian akan bersatu atau tidak, tapi kamu akan menemukan jawaban di Agustus ini. Dan jawaban ini tuh membahagiakan kok ya. Bersatu atau tidak, saya lihat kamu fine-fine aja, karena kamu ngerasa ini yang terbaik, gimana lagi gitu. Kamu lebih menerima kenyataan sih daripada menolak kenyataan, karena kalau kamu tetap mau memaksakan kehendak, memaksakan bahwa dia harus denganmu, maka kamu akan tenggelam dalam kekecewaan yang sangat dalam gitu ya. Kamu lebih mengevaluasi hubungan ini gitu, menilai lebih jeli, supaya kamu tuh tidak sia-sia membuang-buang waktu dan energi dalam hubungan ini gitu ya. Tapi beberapa dari kalian setelah kamu berubah, dia yang akan mengejar kamu, dia melindungi kamu, dia nggak mau kamu lepas dari tangannya gitu. Dan endingnya beberapa dari kalian yang benar-benar berjuang ini, dia akan segera menghalalkan kamu dalam hubungan yang sah. Kemudian kalian yang sudah menikah, saya lihat ya kamu lebih fokus pada gimana ya, mempercantik diri, mempertampan diri, fokus menjaga kesehatan, merawat diri juga, merubah penampilan dan fokus membangun diri gitu ya, fokus pada pekerjaan ya. Kamu pingin tuh diri gue kok dari dulu kok gini-gini aja, rumah tangga kita kok kayak terkadang saya merasa dihargai, terkadang saya merasa
remehkan gitu, karena ya namanya kalau sudah menikah kan semuanya terkuak ya. Jadi antara benci dan cinta tuh tidak lagi apa ya, berada dalam angan, tapi lebih nyata gitu ya. Bencinya semua keluar, salahnya, kesalahan masing-masing keluar semua, rahasia apapun ditutupi tetap terungkap. Jadi kalau marah ya marah, kalau sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, ditunjukkan langsung, tidak ada lagi ya, karena yang nyata-nyata itu terkuak semua ketika kita ya, gengsi kita atau sifat kita, karakter kita yang asli itu semua keluar. Jadi marahnya marah banget gitu, remehnya meremehkannya, apa ya, kalau udah kecewa dia malah menghindar dan mentok meremehkan saya gitu. Gimana caranya supaya rumah tangga kita ini bisa dipertahankan? Ya kamu mulai introspeksi dan kamu menghindari hal-hal yang membawa konflik ya, menimbulkan konflik. Jadi ya beberapa dari kalian sudah mau sadar diri, memperbaiki diri, dan akhirnya dia pun terkoneksi kembali dengan kamu ya. Apapun masalah kalian lebih meningkatkan value, memperbaiki diri, membenahi diri gitu. Jadi sifat-sifat buruk sudah kalian buang ya, kalian menunjukkan hal-hal apa ya, sikap-sikap baik, berjuang lagi untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi akhirnya diketarik lagi dan kembali harmonis. Kalian akan berjuang bersama mempertahankan hubungan ini ya. Masing-masing ini sudah di level kesadaran gitu ya, sudah tidak lagi mau main-main dan lebih menghindari hal-hal yang berbau konflik gitu. Ini ada terus kalau dalam hal karir saya lihat karir kamu ada ya, kayak apa ya, keinginan untuk menghindari masalah yang membuat kamu gagal dan gagal lagi. Kayak kamu bilang, kenapa ya karir saya nggak maju-maju, kenapa stagnan, kenapa belum juga menemukan titik terang dalam karir saya, kenapa kedudukan saya kayak terancam saat ini gitu. Kamu mulai merasakan firasat gitu. Jadi di sini kamu, untungnya kamu cepat sadar ya, dan cepat introspeksi ya. Saya lihat di sini kamu mulai berdoa, mulai meminta petunjuk kepada ilahi ya, dan akhirnya kamu mendapatkan jawaban untuk melindungi karir kamu ini, dan akhirnya kamu akan naik level ya, atau karir yang kamu inginkan itu masih tetap berada di genggaman kamu, tidak lepas, tidak dirampas gitu ya, tidak akan hilang, bahkan akan lebih naik lagi kalau kamu lebih stay optimistik dan lebih spiritualitas gitu. Kalau dalam hal keuangan saya lihat kamu lebih melindungi keuangan kamu, karena beberapa dari kalian ini ada yang minjam duit tapi tidak mengembalikan, ada juga yang mengajak bisnis tapi ternyata tidak komitmen, tidak apa ya, kontributif gitu ya, ajak kerjasama tapi ternyata nggak bekerja sama, nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa dipercaya. Nah di sini kalian sudah antisipatif banget ya, kamu sudah menghindari yang namanya terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang ternyata membawa luka, kekecewaan gitu dalam karir keuangan kamu ya. Kamu udah kecewa, dirugikan, merasa dirugikan. Sini kamu sudah belajar ya dari kekecewaan tersebut, dan kamu lebih melindungi keuangan kamu ya, dan kamu fokus pada gimana caranya saya memutar, mengelola keuangan saya supaya lebih mendatangkan cuan-cuan kecil maupun cuan-cuan besar gitu ya. Jadi aman ya. Oke. Kemudian ini ada pesan semesta, perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi kamu di sini ya, setiap hari itu kamu selalu punya planning baru untuk kau tuntaskan dalam hari itu, yaitu harus selesai hari itu gitu, karena besok ada lagi yang baru dan harus tuntaskan segera gitu. Jadi kamu menata kesuksesan kamu tuh dari sekarang
Kau buat kesuksesan kamu sudah tentukan ya, sudah menentukan saya harus mencapai ini. Jadi setiap hari saya harus membuat satu perubahan yang menyelesaikan tugas saya dengan tuntas tanpa ada beban di hati atau yang tertinggal gitu. Ada sesuatu yang tertinggal, nggak ada. Pokoknya kamu bersihkan semua dan kamu lebih eksplorasi ya, tidak mau nyaman-nyaman wae di satu situasi ya. Kamu lebih banyak out of the box ya, keluar dari situasi mandek ya. Kamu lebih eksplorasi tentang hal-hal di luar sana yang dapat menginspirasi kamu, memotivasi kamu untuk lebih maju lagi, lebih berkembang lagi ya. Kamu belajar hal baru ya, dan kamu buat planning baru yang harus kamu tuntaskan setiap hari nih, planning harian yang harus tuntas gitu. Karena itu adalah tangga kamu untuk mencapai kesuksesan besar gitu ya. Oke. Jadi kamu tidak mau stagnan dengan satu situasi dan kondisi ya, makanya kamu selalu melakukan evaluasi dan perubahan dan pembenahan terus dalam setiap harimu tuh. Kamu fokus pada perubahan dan asas skill gitu ya, evaluasi ya, dan kamu fokus pada pembenahan dan eksplorasi ya, explore lebih banyak explore, kamu belajar hal-hal baru. Juli, Agustus, September ya. Di September ini ya, jadi tadi tuh kamu lebih berhati-hati terhadap orang toksik ya. Kamu berhati-hati terhadap sikap-sikap kamu sendiri supaya tidak masuk lagi ke hal-hal yang membuat kamu gagal sendiri gitu ya, dari perbuatanmu sendiri, kelemahanmu sendiri atau keteledoranmu sendiri, kecerobohanmu sendiri. Itu kamu hindari semuanya. Kemudian di September ini saya lihat, wow, ini King of Pentacles ya. Ya. Oke. Saya dapat ya energi kamu di September ini. Ya. Kamu meraih kesuksesan ya. Kamu meraih kesuksesan, kamu mendapatkan power kamu yang sebenarnya. Ini luar biasa. Beberapa dari kalian akhirnya mencapai kesuksesan yang hakiki, yang permanen ya mungkin. Ya, kamu sudah sangat bijaksana di sini. Kamu sudah mendapatkan kursi harapan kamu gitu. Kedudukan, soal keuangan nggak diragukan lagi. Kesehatan sangat sehat jiwa dan raga. Ya, seperti itu. Mental juga sudah kuat di sini, udah kokoh ya. Kemudian dalam hubungan, saya lihat kalau dalam hubungan ini ya kamu lebih mandiri, lebih independen, lebih tahu diri, lebih introspeksi diri, lebih berharga diri ya, yang kau tunjukkan pada pasangan atau orang-orang di sekitar. Kamu yang masih jomblo, kamu punya skill ya, kamu akan mendapatkan jodoh pasangan yang melihat, karena dia melihat skill kamu, dia melihat kualitas kamu ya. Jadi mungkin di ruang di tempat kerja atau ketika kamu sedang bekerja, kamu bertemu dengan jodoh kamu di lingkup kerja lah ya, atau mungkin kalian terkoneksi ketika kalian sedang bekerja gitu ya, yang berbau pekerjaan lah, berhubungan dengan pekerjaan kalian mendapatkan pasangan gitu. Dan saya lihat di sini makin hari kamu makin mature aja ya, lebih dewasa lagi, bijaksana lagi gitu. Jadi hubungan kamu dengan pasangan yang sudah lama berpacaran, saya lihat kamu lebih berharga diri, lebih punya value di sini ya. Kamu tidak lagi diremehkan oleh pasangan kamu. Jadi kalau kamu terhubung, ternyata kamu terjebak dengan cinta toksik ya. Berapa dari kalian ini saking berharganya kamu, saking punya kualitas, kamu nih terkoneksi dengan orang toksik yang ingin memanipulasi kamu, ingin manfaatin kamu.
kamu berharga, kamu punya nilai. Jadi dia tuh ingin menguasai kamu dengan segala cara. Jadi dia pakai magic juga ya. Tapi kamu di sini intuisi kamu udah tajam, karena ini spiritualitas kamu yang makin tinggi, makin intens ya. Makin kau jaga tuh iman kamu dan takwamu, sehingga kamu dilindungi oleh semesta. Jadi kamu, intuisi kamu tuh semakin tajam. Setiap hari itu selalu masuk informasi-informasi tentang sesuatu hal yang bermanfaat untuk kamu, sehingga kamu bisa mendeteksi orang-orang di sekitar kamu, merasakan energinya, dan kamu segera membuat boundaries, perlindungan, proteksi gitu ya, batasan-batasan gitu, kamu bisa menghindari. Jadi di sini kamu bisa tahu bahwa dia itu lagi bohong atau enggak gitu. Jadi di sini kamu lebih menarik diri agar tidak percaya penuh, tidak berharap penuh gitu. Jadi beberapa dari kalian, orang ini tetap akan mengejar kamu, dan kalau ke pernikahan so pasti dia akan mengejar kamu. Dia ingin menjadikan kamu tuh ibu atau bapak dari anak-anaknya, ya, ayah dari anak-anaknya gitu, ibu dari anaknya atau ayah dari anak-anaknya. Karena melihat kualitas kamu juga sevibrasi dengan dia, itu mendapatkan kamu adalah sebuah tantangan. Jadi kalau dilepasin ya sayang gitu. Jadi beberapa dari kalian ini berusaha memeji kalian untuk tetap mempertahankan, tapi inginnya baik sih, inginnya karena tidak mau melepaskan kamu aja gitu, takut kamu salah pilih ya, atau kalau dia lepaskan kamu ya dia rugi gitu. Seperti itu ya. Jadi kamu bisa, kalau kamu yang terkoneksi dengan orang yang manipulatif ini bermuka dua, ternyata di balik sikapnya, di balik apa yang ditunjukkan di hadapan kamu bisa mendeteksi dia tuh ternyata, wah, ada sesuatu yang disembunyikan, ada rahasia yang disembunyikan. Kamu bisa membaca itu ketika kau menatap wajahnya atau matanya, dan kamu bisa menghindari dia dengan cara yang sangat halus dan bijak, agar ujung-ujungnya enggak ya, kamu bisa lepas total dan tidak lagi mengganggu hidupmu untuk selamanya gitu. Kamu pakai cara yang manis, main cantik gitu ya. Gitu. Kalau yang sudah menikah, saya lihat di sini beberapa dari kalian ya, karena terpontang-panting, sudah dibantai oleh problem demi problem ya, masalah demi masalah, kekecewaan demi kekecewaan dalam rumah tangga. Kamu di sini semakin kuat, pribadi yang kuat. Kamu mulai mengokohkan diri ya, lebih fokus pada hal-hal yang menghasilkan cuan, kepada ya, bikin supaya diri kamu tuh dihargai gimana gitu, membenahi ya, introspeksi ya, menyerahkan diri pada ilahi, meminta bantuan dari ilahi supaya gimana, supaya saya tuh dihargai, dihormati, supaya saya tuh ya dihargai dalam posisi saya sebagai seorang istri atau posisi saya sebagai seorang suami, gimana ya, niat-niat baik kamu untuk mempertahankan hubungan lah yang kau fokuskan gitu. Beberapa dari kalian ini masih terkoneksi dengan orang ketiga ya, dalam rumah tangga itu, atau orang yang tidak merestui hubungan kalian, atau ingin memisahkan hubungan kalian ini berhubungan dengan keluarga ya, atau orang ketiga, cinta segitiga. Di sini beberapa dari kalian lebih apa ya, self love ya. Jadi akhirnya kamu bisa mengetahui bahwa pasangan kamu ini ada selingkuh nggak gitu, ada sesuatu yang dirahasiakan nggak. Kamu bisa mengetahui itu, dan kamu tidak lagi tenggelam dalam kekecewaan ya, walaupun kamu tahu itu sangat mengecewakan, tapi kamu tidak tenggelam ke situ. Kamu lebih mengarahkan diri untuk fokus aja kepada hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat saya dihargai gitu ya, daripada saya ngotot kayak menggali sesuatu hal yang bikin jadi masalah. Mendingan saya memperbaiki diri atau fokus pada hal-hal yang bermanfaat gitu. Kamu tidak lagi respect sama hal-hal yang negatif itu aja ya, dan ini membuat pasangan kamu takut kehilangan kamu, dan dia berusaha sekeras mungkin, walaupun kamu sudah tahu nih kenyataannya dia ada sesuatu yang gak beres ya dari dia yang disembunyikan, tapi dia berusaha keras untuk tetap mempertahankan hubungan ini ya, hubungan rumah tangga ini gitu ya, itu. Tapi bijak-bijaklah kamu terhadap diri kamu dan pilihan kamu ya. Saya rasa kamu bisa menuntaskan itu kok ya. Oke.
Jadi dalam karir dan keuangan saya lihat kamu sudah mendapatkan kedudukan dan power dalam keuangan kamu ya. Ada penghasilan besar sesuai kedudukan yang besar kamu itu. Ya, dalam hubungan yaitu tadi ya, seperti itu. Dalam keuangan saya lihat wow, fine banget ya, sangat baik banget. Kamu tetap harus berhati-hati sama orang toksik, orang manipulatif ya. Ini kalau kamu sudah ngerasakan energinya bahwa dia tuh bohong, bahwa dia itu nggak beres, ya udah ikuti aja itu, hati-hati. Itu yang harus kau hati-hatikan ya. Mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Ini pesan semesta ya. Mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Artinya, kalau kita meminta sesuatu yang lebih, ternyata kita nggak mampu handle dalam hal apa? Karena sesuatu yang besar, ujiannya juga besar, tantangannya juga besar. Kalau kita minta yang besar, kita maksa harus mendapatkan yang besar, sementara kita nggak bisa menghadapi tantangan, ujian, rintangan di depan sana yang bisa meloloskan kita dari untuk layak mendapatkan yang besar itu, ya kita akan jatuh lagi gitu. Kita apa yang kita miliki akan ditarik kembali gitu. Jadi tempuhilah apa ya, cita-cita kamu tuh dengan tidak memaksakan, tapi lebih ke skill kamu aja gitu, kemampuan kamu aja, kapasitas kamu aja dulu. Jangan maksa, karena skill kita, kualitas kita akan membawakan kita kepada hal-hal besar yang nantinya secara alami kita bisa handle semuanya gitu, karena kita sudah punya power, kita sudah berkualitas, kita sudah punya pengalaman. Jadi kalaupun kita dipertemukan dengan hal-hal besar atau keberhasilan besar ya, keberhasilan besar, kedudukan besar, itu kita biasa-biasa aja karena kita memang sudah pantas duduk di situ. Jadi apapun masalah atau tantangan di sana kita bisa handle gitu. Tapi kalau kita masih lemah dan kita menginginkan lebih, kita tidak mengasah skill, kita tidak memantaskan kualitas kita untuk berada di posisi tinggi itu, kita ya maksa ya, kita lompat aja, lambung aja ya, nggak bisa, karena tetap akan jatuh juga. Jadi ya mendingan kita tuh berjalan sesuai kualitas kita aja. Mengasah skill itu lebih baik, karena skill kita yang akan menempatkan kita pada posisi yang seharusnya gitu ya. Tapi saya menangkap kamu ini luar biasa loh, pingin besar tapi kamu iringi dengan apa ya, pembentukan diri yang harus bisa gitu, bisa sebesar itu. Jadi kamu fokus pada pembenahan, peningkatan value, pengasahan skill, supaya kamu tidak lari kosong gitu ya, berisi gitu. Jadi susah jatuh nantinya, kamu nggak mau jatuh lagi gitu intinya. Ya kamu belajar dari pengalaman gitu, dan belajar dengan hal-hal baru. Nah di sini di Oktober ya, Oktober saya lihat Temperance. Kesehatan seimbang ya. Kesehatan ini sehat-sehat banget, karena kamu bahagia, kamu ngerasa seimbang, kamu merasa bergairah. Asik. Kalau soal hubungan, saya lihat hubungan kamu baik-baik aja. Hubungan kamu dengan pasangan ya, hubungan kamu dengan teman atau apa, semuanya bisa kamu kontrol, bisa kamu tata ya, bisa kamu jaga, bisa kamu batasi. Semuanya itu kamu sudah melakukan apa ya, kamu sudah pakai logika ya, kamu nggak baperan lagi, kamu tidak terlalu terlena lagi, kamu tidak terlalu bergantung lagi, berharap lagi bahwa orang harus positif sama kamu gitu, harus tulus sama kamu, nggak lagi. Jadi kamu lebih fleksibel di situ. Jadi hubungan kamu untuk dengan teman atau hubungan sosial itu sudah baik-baik aja. Hubungan kerja juga baik-baik aja. Kamu sudah bisa mengontrol diri ya. Dan hubungan kamu dengan pasangan, saya lihat kalau kamu yang mencari cinta, saya lihat kamu ntar lagi nih ya, bertemu dengan orang yang membuat kamu bisa move on. Tapi beberapa kali kalian ini seseorang minta, yang sudah kau tinggalkan ini, dia meminta kesempatan kedua. Ya, dan akhirnya dia memastikan bahwa ya sudah, mari kita nikah. Ya, kamu udah berusaha melepaskan. Di sini kamu menemukan orang baru, tetapi seorang yang sudah lama ini sudah kau tinggalkan, dia meminta kesempatan kedua dan dia mau langsung nikah.
Itu aja, titik. Kalau kamu yang tidak ada lagi koneksi dengan mantan ya, di sini kamu akan bertemu dengan orang yang sudah berkeluarga. Dia pernah berkeluarga, entah jendes atau dudeks, yang jelas dia ini sudah pengalaman dalam berkeluarga. Jadi kamu akan gairah banget ya dengan dia, karena kayak pengalaman dia membuat kamu nyaman gitu. Dari sikap dia yang sudah berpengalaman membuat kamu nyaman, gairah, bersemangat. Ini nih yang gue cari nih, gue mau tuh yang kayak gini, bukan yang ribet kayak gitu. Asik. Kalau kamu yang sudah berpacaran lama, saya lihat kamu di sini lebih banyak berdoa. Gimana ya, hubungan kita ini gini-gini aja, emang bergairah, emang bahagia, cuman endingnya kemana sih gitu. Jadi kamu berdoa dan doa kamu terjawab, dan akhirnya beberapa kalian ini akan melangsungkan pernikahan ya, ini ya. Dan kalian akan menikah ya, anak kalian akan lebih dari 2 ya, sepasang atau 2 perempuan di awal ya. Setelah menikah kalian akan mendapatkan 2 anak perempuan duluan gitu. Beberapa dari kalian saja sih, tapi intinya kalian akan mendapatkan 2 anak atau lebih gitu. Untuk yang menikah di bulan Oktober ini ya, gitu. Itu kalau kalian yang sudah pacaran, saya lihat hubungan kalian akan melangsungkan pernikahan ya, dan hubungan kalian tuh akan semakin bergairah. Itu aja ya. Akhirnya doa kamu terjawab ketika kamu santuy, kamu tidak lagi ngotot tentang gimana sih perjalanan endingnya hubungan kita ini mau dibawa kemana gitu. Kamu lebih banyak berkonsultasi dengan Tuhan, sehingga kamu mendapatkan jawaban. Dan ketika kamu sudah tenang, dia yang masuk ngejar dan mewujudkan hubungan yang sah dengan kamu. Dan hubungan ini akan berjalan harmonis banget ya, karena kalian akan dikaruniai dengan 2 anak atau lebih. Dan hubungan kalian ini nggak ada habis-habisnya ya, gairahnya tuh nggak putus-putus gitu, karena chemistry-nya sangat kuat ya, ikatan batin kalian sangat kuat, dan kalian dapat tuh emang sudah jodoh ya. Jadi kayaknya ini rumah tangga kalian ini kalau nikah di bulan Oktober ini tuh kayak langgeng banget ya, karena pernikahan ini tuh tidak dipaksa, tidak terpaksa atau tidak memaksa, tidak ngotot atau sama-sama berjuang sih, atau memang takdir aja gitu. Jadi ya kalau sudah takdir ya nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Nah, kalau dalam hal karir saya lihat, wow, kamu masuk kestabilan ya, kestabilan. Kamu mendapatkan posisi yang memang sudah ditakdirkan Tuhan, kamu harus mendapatkan posisi itu. Walaupun kamu ngerasa wah, saya nggak pantas duduk di sini, tapi kamu punya skill yang tidak kamu sadari, kamu harus duduk di posisi itu. Kamu harus mendapatkan keberhasilan itu. Ya, kamu harus mendapatkan proyek tersebut yang akan mendongkrak kamu untuk mendapatkan kesuksesan yang kau cari selama ini gitu ya. Dan ada kerjasama yang baik ya, hubungan yang baik yang membuat kamu selalu bersemangat, karena kamu inilah passionmu gitu. Kamu dapatin passion kamu, inilah hobi gue, inilah bakat gue, inilah cita-cita gue gitu ya, yang gue asah selama ini ternyata udah sampai nih ya, pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkanmu kepada kebahagiaan yang luar biasa ya, itu ya, itu ada power of prayer ya gitu, dan the extraordinary ya gitu ya. Jadi karir tuh aman-aman wae, keuangan makin stabil, makin seimbang ya. Kamu bisa membahagiakan keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Kamu bisa menanggulangi semuanya dengan mudah, dengan enteng, tanpa beban gitu. Ini ada pesan semesta, positive thinking
membuat jiwa dan raga sehat. Negative thinking membuat jiwa kita sekarat. Ya, kamu akan selalu berpositif thinking di sini ya, karena kamu mencari jiwa yang sehat. Kamu ingin jiwa kamu tetap sehat, mental kamu sehat. Jadi kamu membuang segala negatif thinking itu. Tidak mau lagi terdistraksi gitu ya, terlena atau ya gitu terprovokasi, nggak ada lagi ya. Negatif thinking membuat jiwa kita sekarat karena kamu pernah terdistraksi, kamu pernah terpengaruh, kamu pernah terprovokasi, sehingga itu membuat kamu tuh jiwa kamu nggak tenang, gelisah, khawatir gitu. Kamu lebih menghindari itu karena dengan menghindari kamu merasa hidup kamu lebih nyaman, lebih bersih gitu ya. Ini ada purification ya, ada purification gitu. Jadi pembersihan dari energi-energi negatif atau pemikiran-pemikiran negatif. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk di November. Di November ini Ace of Cups, Ace of Swords ya, Nine of Pentacles. Wah, keren. Kodependensi, oi, asik. Kerinduan yang sangat dalam, mengharapkan dari kejauhan. Oke, kita masuk aja ke pembacaan. Di sini dalam hal kesehatan bersemangat banget. Kamu sangat peduli sama diri, sama kesehatan, sama kulit, sama penampilan. Jadi ini sehat-sehat walafiat, amin. Cuma kamu sedikit galau ya, galau karena kerinduan aja sih, atau harapan besar kamu yang sedang kau nantikan, harapkan, doakan, menunggu jawaban, seperti itu ya. Jadi itu cuma masalah perasaan aja sih yang agak sedikit sakit. Tidak sakit-sakit amat sih, cuman ya gitulah, manusiawi gitu ya. Jadi kesehatan fine-fine aja, sehat-sehat walafiat. Bahkan lagi self care, self love ya, membahagiakan diri sendiri, merawat diri ya. Kamu senantiasa memilih makanan yang sehat, pola hidup yang sehat gitu, kamu lagi fokus ke situ. Jadi sehat-sehat walafiat, amin. Di November ya, karena kamu sini sudah optimis banget. Apapun yang kau harapkan yang belum tercapai pun, kamu lebih arahkan diri kepada hal-hal yang positif aja. Walaupun secara manusiawi terkadang kamu merasa ada yang kurang gitu ya, tapi kamu lebih udahlah, mendingan fokus ke hal yang positif aja biar saya segar terus gitu. Kamu gak mau kulit kamu keriput hanya karena merindukan seseorang atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Kemudian kalau dalam hal hubungan, saya lihat sini kayaknya kamu sudah mentok sama seseorang. Hati kamu udah mentok banget ke dia ya. Seseorang ini ya kayak sesuai dengan passion kamu, sesuai vibrasi dengan kamu. Dan kamu ngerasa, waduh, ini bisa nggak ya gue bersatu, apakah ini jodoh gue gitu ya. Ini ada target ya, kamu punya target seseorang. Kalau kalian sudah berjauhan LDRan ya, saya rasa akan terhubung kembali, membuat kamu bergairah kembali, hidup kamu bangkit lagi gitu, karena dapat kabar nih dari dia gitu. Ternyata dia tuh sama, merasakan hal yang sama dengan kamu, bukan cuma kamu doang gitu ya. Kalau kalian yang jomblowati, di sini saya lihat kamu akan mendapatkan seseorang yang mandiri pribadinya ya, yang kamu impikan, yang kamu harapkan itu ternyata sesuai ekspektasi kamu ya. Kamu pingin dia tuh orang yang logis, orang yang realistis, orang yang independen ya, punya value ya. Saya lihat kamu sangat mengasah diri kamu untuk pantas mendapatkan yang sesuai dengan yang kau inginkan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Kamu mendapatkan seseorang yang mandiri, tidak lagi manipulatif, orangnya terbuka, nyenangin ya, ya vibrasi gitu. Jadi akhirnya kamu nggak nyangka ya, apa yang saya doakan, apa yang saya minta kok sesuai dengan harapan saya gitu. Kok bisa ya gitu. Dan beberapa dari kalian yang sudah berhubungan lama ya, sudah jalin hubungan lama, pacaran ya, saya lihat di sini ada tekad seseorang yang kuat banget, yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin kamu berpikir bahwa waduh,
Udah deh, mendingan fokus ke diri gue sendiri aja deh, fokus self love deh, fokus membahagiakan diri sendiri, merawat diri ya. Aku pilih yang sehat-sehat aja lah untuk mentalku dan pikiran perasaanku. Hatiku harus selalu segar dong gitu. Kamu sudah mulai peduli sama diri, membuat dia makin maju tak gentar ya. Bersemangat mengejar kamu gitu. Jadi kecuekan kamu, kepedulian kamu terhadap diri sendiri membuat dia makin kagum, makin penasaran, makin menginginkan memiliki kamu. Ya, dia akan mengejar kamu dan membulatkan tekadnya di kamu. Ya, ada pernikahan. Yang sudah menikah, walaupun kalian sedang berjauhan saat ini, jujur dia sangat rindu. Dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Dia melihat kamu walaupun dari jauh, dia sangat kagum padamu. Dan dia ingin pertahankan hubungan kalian. Tolong jangan tinggalkan aku dong gitu. Seperti saya merasakan energi pasangan kamu ini sangat ingin kalian bersatu kembali gitu. Yang dekat-dekatan ya, yang masih serumah tapi hilang hati. Ya, udah datar cintanya. Saya lihat di sini dengan kamu bangkit kembali. Menciptakan gairah baru dengan olahraga. Kamu mulai peduli sama penampilan, kamu lebih membersihkan diri ya, menenangkan meditasi ya, penenangan, kamu berdamai dengan keadaan, kamu tidak ngotot sama pasangan, kamu lebih baik gue merawat diri supaya gue lebih cantik, supaya kalau emang dia di luar sana kamu sering curiga ya, jangan-jangan dia sudah sering melirik di luar sana lebih baik dari saya gitu. Ya udah, saya bikin diri saya lebih bagus gitu, lebih berarti, supaya ya terserah gitu. Pokoknya saya nggak peduli dengan apapun, intinya saya ingin merubah diri saya supaya dicintai gitu ya. Akhirnya dia pun kagum dengan perubahan kamu dan hubungan kalian akan harmonis kembali ya. Tanpa kamu minta dia beri, tanpa kamu harap dia wujudkan. Jadi ini akan harmonis ya. Karir dan keuangan saya lihat, wow, karir kamu ini melaju pesat ya, melaju pesat. Dan kamu secara keuangan kamu akan berkecukupan. Kamu merasa sudah bisa nih berdiri di kaki sendiri ya, dan kamu merasa haru, bahagia dan haru ya dengan pencapaian ini. Ternyata Tuhan mengabulkan doaku, ternyata apa yang kuusahakan tidak sia-sia ya, seperti itu. Ini pesan semesta. Bahkan orang terpercaya sekalipun dapat mengecewakan oleh sebab tuntunan hidup. Jadi waspada, ini yang harus kamu hati-hati di bulan November ya. Ketika kamu sudah mencapai karir tertinggi kamu, bahkan orang terpercaya sekalipun dapat mengecewakan oleh sebab tuntunan hidup. Jadi hati-hati terhadap orang sekitar atau orang terdekat. Mereka yang kamu percaya itu, kamu tetap harus membuat batasan atau perlindungan terhadap mereka semua. Pokoknya perlindungan diri lah gitu, supaya jangan sampai kamu dimanfaatkan, dimanipulasi gitu kan. Karena tuntutan hidup membuat orang sekarang tuh jadi serakah, mencari uang dengan cara yang menghalalkan segala cara. Jadi mereka nggak peduli dengan perasaan kita, kejatuhan kita, kehancuran kita, nggak peduli. Pokoknya mereka selalu kecanduan dengan keuntungan yang harus mereka dapatkan dari kita. Nah, itu yang harus kau hati-hatikan ya. Jadi kamu akan kecewa apabila kamu tahu ternyata, wah dia seburuk itu, ternyata dia sejahat itu, setega itu sama saya itu ya. Hati-hati terhadap hal itu, akan kau alami di bulan November. Tapi saya lihat di sini karena kamu sudah intuisi tajam ya, ada rahasia yang terungkap di bulan-bulan kemarin. Kamu sudah mencium aroma-aroma tidak sedap dari seseorang yang manipulatif tadi. Jadi rasa kecewa kamu tuh masih dalam sampai sekarang, belum bisa kamu move on. Kok bisa sih? Tapi kamu sadar, sekaligus kamu sadar bahwa oh iya ya, mungkin karena tuntutan hidup kali sampai dia bisa sejahat itu, setega itu sama saya, membohongi saya, menipu saya, memanfaatkan saya. Kok bisa sih? Tapi ya bisa aja lah, karena
memang tuntutan hidup kali ya, dan dia nggak ada jalan lain ya. Oke lah, saya jadikan ini pelajaran, ke depan saya tidak akan mau terjebak lagi gitu. Kamu akan berkata seperti itu karena berdasarkan perenungan kamu masih ada rasa menyesal, kenapa sih orang yang saya percaya kok bisa gitu. Tapi di sini kamu langsung mengambil pelajaran bahwa saya tetap harus berhati-hati terhadap orang-orang yang terpercaya sekalipun, karena ya mau nggak mau kalau tuntutan hidup ya, kalau mereka terdesak hutang piutang ya apapun bisa mereka lakukan. Jadi hati-hati. Itu di November, hati-hatinya sangat kencang di ya, attentionnya tuh ya sangat kencang di bulan November. Kita masuk ke bulan Desember. Page of Cups, The High Priestess, Romantic Feelings. Oke. Bentar, saya tarik napas dulu ya. Saya baca terlalu cepat ya. Emang saya kayak gitu. Kalian bisa atur durasinya kok ya di pilihan itu, setting ya, kecepatan, terus pilih dimundurkan sedikit durasinya supaya kecepatannya supaya diperlambat. Jadi kalau pembacaan saya terlalu cepat bisa kalian atur kok ya, pingin lebih. Kalau pembacaan kadang saya lambat karena saya lagi nggak fit, itu kalian bisa percepat di setelan itu di bagian kanan atas ya, bisa percepat supaya kalian nggak risih gitu. Desember kelabu, Desember kelabu telah menghantui setiap mimpiku. Asik. Di Desember saya lihat sangat sehat kamu walafiat ya, karena ini jiwa mudamu bangkit kembali. Wih, ada romantic feeling ya, ada spiritualitas. Keren ini, keren. Oke. Kalau kesehatan sudah fine ya, sehat walafiat dan bersemangat banget, dan sehat jiwa dan raga ya, sehat spiritualitas makin tinggi juga, jadi makin berdamai ya, kamu fleksibel banget gitu, bergairah banget. Oke, jadi kita masuk ke hubungan dalam pekerjaan. Saya lihat apa ya, banyak yang menawarkan kerjasama, tapi kamu lebih memikirkan dulu sebelum mengambil tindakan, sebelum mengambil keputusan atau menerima itu gitu ya. Kamu lebih apa ya, berhati-hati terhadap pilihan gitu. Jadi hubungan kerja ataupun hubungan pertemanan kamu tuh sudah lebih dewasa, lebih kontrol ya. Ini ada the power of control ya, control the situation and ya. Jadi kamu lebih kontrol hubungan kamu dengan siapapun agar hubungannya tuh lebih berkualitas gitu ya, dengan orang positif, dengan orang yang berkualitas gitu. Jadi kalau yang nggak berkualitas, yang hubungan yang on off, yang nggak jelas, itu kamu tinggalkan, kamu hindari dengan cara yang bijaksana agar tidak menyinggung orang lain. Jadi kalau dalam hubungan saya rasa akan baik-baik aja ya, hubungan karir kalian, hubungan kerja ya, atau pertemanan. Kalau dalam hubungan cinta guys, ada kedatangan orang baru ya. Kamu yang mesti jombloan dan jombloati, saya lihat ada kehadiran orang baru ya. Ini membangkitkan gairah mudamu, jiwa mudamu bangkit kembali ya. Dan ini adalah jawaban dari doa-doa kamu. Orang ini secara spiritual dia mantap ya, dia kokoh banget, tetapi apa ya, auranya tuh memancarkan energi positif yang membuat kamu tuh bukan terlena sih, tapi kayak connect aja gitu, kayak ngerasa cocok aja gitu ya, berkemistri antara kalian berdua tuh kayak apa ya, menemukan twin flame gitu atau soulmate gitu ya. Jadi koneksinya sangat nyambung ya. Jalan hubungan kalian nanti dengan orang baru ini tuh lempem ya, fleksibel ya, nyenangin aja ya gitu, fine aja gitu. Nggak ada masalah-masalah yang terlalu berarti sih. Seperti itu.
Tapi kamu di sini lebih antisipatif karena menghindari kekecewaan seperti yang terjadi di masa lalu, gitu aja. Ya, kamu lebih berharga diri, menjaga batasan-batasan sehingga kamu sangat dihargai oleh orang baru ini. Tapi intinya saya lihat energinya tuh menggairahkan, membahagiakan, menenangkan, mendamaikan, gitu, menghidupkan, membangkitkan. Asik. Kalau untuk kalian yang sudah berpasangan lama ya, berpacaran lama, saya lihat di sini ada hadiah yang akan diberikan kepada kamu. Ya, hadiah ini sangat membahagiakan kamu, membangkitkan gairah mudamu, ya, dan membuat kamu tuh tersadar ternyata nggak sia-sia saya berjuang dalam hubungan ini ya. Dan akhirnya karena kesadaran spiritual kalian berdua membuat kalian harus menyatu dalam hubungan yang halal, gitu ya. Itu nggak bisa ditolak. Dan untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat dengan kamu lebih banyak diam, tidak lagi dramatis, tidak lagi neko-neko, nggak mau lagi ngerocos atau menuntut ya, bergantung. Nah, akhirnya dia pun sadar, akhirnya dia pun yang tertarik untuk memberikan yang terbaik untuk kamu ya, merubah sikapnya ya, lebih membelai, lebih mengasihi, lebih memberikan effort kepada kamu gitu, memberikan apresiasi, memprioritaskan itu. Ada hadiah-hadiah yang akan diberikan atau surprise yang akan diberikan kepada kamu yang membuat kalian makin langgeng, makin berjalan berdua ke hal-hal yang tidak lagi duniawi gitu. Jadi arahnya tuh kayak lebih ke spiritual berdua gitu. Sama-sama kalian membenahi iman dan takwa kalian. Karena di sini secara karir saya lihat karir kalian ini kayak kamu berdua sama-sama punya level atau pencapaian yang mungkin kalian saling support selama ini, jatuh bangun kalian berjalan bersama sehingga kalian sama-sama mencapai kesuksesan gitu. Jadi tinggal kalian benahi aja iman kalian dan takwa kalian supaya kalian bisa menjaga kesuksesan kalian ini gitu. Jadi makin romantis, kita makin romantis nih, kita buat romantis gitu. Jadi hubungan kalian semakin romantis ya, karena dijaga oleh spiritualitas kalian ya, spirit guide malaikat cinta juga ya, menjaga kalian karena kalian selalu saling jujur, saling terbuka, saling effort ya, saling berkontribusi, saling mensupport, saling mengapresiasi ya gitu, saling memberikan kebahagiaan, saling mengisi, sama-sama berjuang. Nah itu saling membenahi ya, itu jadi harmonis lah hubungan kalian di ending tahun ini ya, seperti itu. Ada pesan semesta. Jadi kalau keuangan ada cuan-cuan yang berdatangan ya, berupa surprise gitu ya. Tapi kalian lebih banyak tidak lagi melonjak ya, kayak kamu tidak melonjak karena kamu tahu itulah doa dan perjuangan kamu yang dijawab oleh semesta, oleh Tuhan. Jadi kamu lebih banyak bersyukur ya, bukan melonjak tapi kamu lebih bersyukur gitu. Keuangan ya. Oke, ini pesan semesta untukmu yang sudah lelah dengan hidup ini. Aku ada di sini. Datanglah padaku dengan khusyuk. Hanya akulah perubahan nasib. Jika kau pun mau berubah atau berjuang. Jadi di sini ya, saya lihat pesan semesta, datanglah, datanglah, teruslah khusyuk, teruslah membenahi diri, teruslah mendekatkan diri karena Tuhan sudah melindungi kamu dan akan selalu melindungi kamu dan selalu memberkahimu. Kamu mau berubah, kamu berusaha berubah, aku akan merubahmu menjadi seperti yang kau juangkan tadi gitu. Oke, mau lari kemana kamu? Kita semua tetap akan tertuju. Pada akhirnya kita akan sadar juga, insaf juga. Pada akhirnya kita tetap lari ke spiritual juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Oke, itu anak saya yang autis ya, biasa bersegitu. Untung baby saya tuh lagi tidur loh, beruntung banget. Jadi saya bisa fokus total dan dia nggak mengganggu pembacaan saya, nggak berisik. Ya, kita ambil 11, kita pilih secara acak.
Yang tidak ada di sini hanya Capricorn. Tapi kalau ada, nanti kalian bisa cek di huruf di antara nama mereka dan tanggal lahir serta usianya. Virgo, Pisces, Gemini, Libra, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Leo, Aries, Taurus, Cancer. Oke, demikian kita masuk ke huruf di antara nama dia dan huruf di antara nama kalian yang mengalami ini atau terkoneksi dengan orang yang berhuruf itu. Ya. Wah, yang nggak ada cuma J ya, jatuh semua nih. Ada E, Q, H, W, A, G, D, I, O, B, K, M, U, C, Z, S, R, F, N, T, P, L, X, Y, V. Oke, yang enggak ada hurufnya hanya huruf C. Ini huruf inisial awal ya, ataupun huruf diantara namanya, atau huruf diantara kamu yang mengalami apa yang saya bacakan di sini. Amin ya. Kita masuk lagi ke tanggal lahir dan usia kamu maupun dia yang terkoneksi. Dua satu 17 14 3 39 9 23 11 20 24 65 2 27 18 15 50 1 35 49 5 25 8 45 8 45 40 19 75 75 55 26 4 dan 60. Oke, di screenshot dan dicek sendiri secara detail. Demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Siapa tahu tetangga, saudara, pacarnya punya zodiak yang sama dengan kalian. Semoga bermanfaat juga buat mereka. Membagikan hal-hal baik adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan salam kenal untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa centang tanda belnya supaya kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru saya. I love you full. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya selama ini, yang sudah subscribe selama ini, sudah mengikuti channel saya selama ini. Terima kasih atas komentar-komentar positif kalian. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan untuk memotivasi. Semoga kalian semua sehat walafiat ya, selalu berlimpah dengan rezeki dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.